Selamat datang di channel saya Benua Douki, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya guys. Admin doakan semoga kalian sehat semua. Selamat mendengarkan. Penatua kedua, apakah ujiannya sudah selesai? Xiao Yan bertanya dengan lembut sambil melihat kata-kata emas di monumen. Dia perlahan-lahan melepaskan tangannya sambil melihat penatua kedua yang teralihkan perhatiannya. Oh, ujiannya sudah selesai. Penatua kedua tersentak dari kebingungannya setelah mendengar suara Xiao Yan. Dia dengan panik menganggukkan kepalanya, meskipun matanya masih melayang di sana-sini. Sang penatua jelas masih dalam keadaan syok. Untuk meningkatkan 5 Duan Qi dalam setahun? Sungguh perkembangan yang cepat, benar-benar menakutkan. Penatua kedua masih tenggelam dalam pikiran dan memandang pemuda di hadapannya dengan emosi yang kompleks. Namun, keraguan yang ada di matanya yang lama menghilang di hadapan kenyataan. Kata-kata emas itu secara bertahap memudar dari monumen dan kembali ke rona hitam pekat. Meskipun kata-kata emas telah menghilang, penonton tetap diam. Semua orang masih syok. Di platform yang tinggi, penatua kedua mengeluarkan batuk dan akhirnya dia mendapatkan perhatian audiens kembali. Ujian upacara telah selesai. Sesuai dengan aturan, Xiao Yan akan menerima satu tantangan. Orang-orang di bawah peringkat Doze akan diizinkan untuk menantangnya. Siapa yang akan maju? Penatua kedua berteriak ketika matanya menyapu generasi yang lebih muda. Jika seseorang menganggap upacara kedewasaan sebagai tes seberapa tinggi Dou Qi seseorang, maka tantangannya adalah pemeriksaan keterampilan teknik Dou seseorang. Pada akhirnya, dalam pertarungan hidup dan mati, teknik Dou akan menjadi faktor yang berpengaruh dalam menentukan hasil. Perhatian masing-masing klan terhadap keterampilan teknik Dou tidak kurang dari perhatian mereka terhadap Dou Qi dari Doze. Setelah mendengar pernyataan penatua kedua, keributan ringan muncul di antara hadirin. Generasi Xiao yang lebih muda saling memandang sementara pengecut mengencangkan bibir mereka. Kata-kata emas di monumen hitam, 8 Duan Qi, telah merobohkan pemikiran yang ada di hati mereka tentang kemenangan mudah menjadi berkeping-keping. Saat ini, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk membanggakan kekuatan mereka dalam pertempuran dengan Xiao Yan. Xiao Yan diam-diam berdiri di peron dan dengan tenang mengalihkan pandangannya ke teman-temannya. Setiap kali matanya tertuju pada seorang pemuda, dia akan segera mundur. Sekelompok pengecut, melihat anggota klan di sekitarnya, meringkuk ketakutan, Xiao Ning mencemooh dengan marah. Dia mengangkat kepalanya dan menantang pemuda berpakaian hitam di atas panggung dan hendak melangkah di atas panggung ketika tangan ramping menariknya kembali. Dengan mengernyitkan alisnya, Xiao Ning memandangi saudara perempuannya dan berkata dengan sedih, "Apa?" Xiao Yu menghela nafas dan menjawab, "Dia di 8 Duan Qi, kamu mungkin tidak bisa mengalahkannya." Mulut Xiao Ning berkedut sedikit, dia juga ragu-ragu. Tapi ketika matanya melayang ke arah Sun Er di dekatnya, yang menyambutnya adalah pandangannya yang menatap hangat pada Xiao Yan dengan ekspresi lembut dan menyenangkan yang tidak pernah diarahkan padanya. Mengertakkan giginya dengan ganas, Xiao Ning mengangkat tangan Xiao Yu dengan kecemburuan dan kemarahan muncul di wajahnya yang masih kekanak-kanakan. "Terus, sudah lebih dari 1 tahun sejak saya mencapai 8 Duan Qi, apakah Anda pikir saya tidak bisa mengalahkannya, yang baru mencapai 8 Duan Qi?" Melihat ke arah Xiao Ning, yang wajahnya adalah dipenuhi dengan keras kepala dan kecemburuan, Xiao Yu tahu dia tidak punya pilihan. Setelah berhenti sebentar, dia mengeluarkan pil hijau dan membelai dengan lembut dengan sedikit keengganan, sebelum mendorongnya ke tangan Xiao Ning. Dia berbisik, "Ini adalah pil tingkat 2, serbuk peningkat Qi, yang memberikan kekuatan Doze untuk waktu singkat. Namun, konsekuensinya adalah bahwa jika dikonsumsi, seseorang akan terbaring di tempat tidur selama 1 bulan berikutnya. Jangan gunakan kecuali benar-benar diperlukan." Setelah mendengar itu, Xiao Ning menggenggam pil itu dengan gembira, mengatakan, "Dengan ini, aku pasti akan memberi pelajaran pada orang itu." Xiao Yu mengerutkan kening dan memperingatkannya, "Jangan terlalu gegabah. Biarkan dia menderita sedikit saja. Anda tidak harus melukainya sampai parah atau bahkan kakek tidak akan bisa melindungi Anda. Dia, saat ini bukan lagi orang cacat tak berguna di masa lalu." Ya, saya sudah tahu," kata Xiao Ning acuh tak acuh, sedikit mengangguk. Dengan senyum masam dia memandang Sun Er,
dengan bangga berkata di dalam hatinya, aku akan memberitahumu, pria itu hanya bantal dengan kantung sulaman. TL, peribahasa Cina, orang yang secara lahiriah menarik tapi tidak berguna. Dengan senyum dingin, Xiao Ning menepis tangan Xiao Yu dan melompat ke atas panggung, berteriak, aku akan menantangmu. Setelah mendengar itu, semua orang menatap berbalik ke arah Xiao Ning dan perasaan menjadi pusat perhatian membuat ekspresi bangga di wajahnya semakin meningkat. Melihat Xiao Ning yang sedang berjalan, alis kedua penatua kedua berkerut. Menatap kursi tamu, dia melihat seperti yang diharapkan penatua pertama dengan ekspresi bermasalah di wajahnya. Sambil mendesah ringan, ia menegur dalam hatinya, bodoh. Apakah Anda masih berpikir bahwa Xiao Yan masih menjadi orang yang tidak berguna seperti di masa lalu? Xiao Ning tidak melihat kerutan di wajah elder kedua dan mengambil langkah besar ke depan ia dengan angkuh menyeringai, Xiao Yan, biarkan aku menguji kemampuan bertarungmu. Melihat ke atas dengan malas untuk melihat Xiao Ning di depannya, Xiao Yan bahkan tidak repot-repot menjawab. Melihat bahwa Xiao Ning sudah mencapai tengah panggung, penatua kedua tidak punya pilihan selain menyatakan dengan keras, Xiao Yan telah ditantang oleh Xiao Ning. Xiao Yan, apakah Anda menerima tantangan itu? Anda tidak akan lari dari tantangan saya kan? Sun Er sedang menonton, kamu sebaiknya tidak mengecewakannya. Memegang pil yang tersembunyi di lengan bajunya, kepercayaan Xiao Ning meningkat dan dengan melihat gadis cantik, tenang di bawah, dia berkata kepada Xiao Yan dengan senyum dingin. Idiot. Xiao Yan bergumam dalam hatinya, menyikat hidungnya. Di depan semua orang, dia mengangguk dan dengan tenang berkata, saya menerima. Melihat Xiao Yan mengangguk, penatua kedua menghela nafas sekali lagi dan melambaikan tangannya. Ketika dia mundur dari panggung, dia menurunkan suaranya ke volume di mana hanya mereka berdua bisa mendengar dan berkata, ingat, kendalikan kekuatanmu. Jangan melukai satu sama lain. Xiao Ning melengkungkan bibirnya sementara Xiao Yan mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Saat penatua kedua meninggalkan panggung, udara di atasnya semakin tegang. Perkelahian akan segera terjadi. Dengan pengumuman itu, tatapan semua orang beralih ke dua pemuda di panggung itu dengan penuh minat. Semua orang ingin tahu tentang pemuda ini yang telah menciptakan keajaiban lain setelah 3 tahun. Apakah dalam teknik Dou dia memiliki bakat yang sama yang dia miliki dalam kultivasi Douqi? Apakah dia memiliki kecepatan belajar yang sama menakutkannya? Di platform tamu, Xiao Zhan mengerutkan alisnya ketika dia melihat Xiao Yan di atas panggung dengan ekspresi yang sedikit tidak nyaman di wajahnya. Meskipun Douqi dari Xiao Yan telah berkembang melampaui harapan Xiao Zhan, dia belum pernah melihat Xiao Yan pergi ke Dou Technique Hall dan mencari teknik Dou. Sama sekali tidak pernah melihatnya berlatih dalam teknik Dou sama sekali. Perlu dicatat bahwa pelatihan teknik Dou berbeda dari pelatihan Douqi. Jika seseorang ingin mempelajari teknik Dou tingkat Huang yang rendah, semua yang diperlukan adalah kerja keras sendiri, dipahami hanya melalui coba-coba. Teknik tingkat menengah atau bahkan tinggi, akan membutuhkan lebih banyak, itu membutuhkan instruksi pribadi dari instruktur teknik klan. Selama beberapa tahun terakhir, Xiao Zhan belum pernah mendengar tentang Xiao Yan mendekati salah satu instruktur klan untuk mempelajari teknik Dou. Di sisi lain, Xiao Ning secara teratur mempelajari mereka untuk mempelajari teknik-tekniknya. Untuk pemahaman Xiao Zhan, 8 Duan Xiao Ning telah menguasai 3 teknik Dou tingkat Huang menengah dan 1 tingkat Huang tinggi. Salah satu dari teknik itu akan menempatkannya selangkah lebih maju dari pertarungan manapun di tingkat yang sama. Baginya, Xiao Yan akan dirugikan dalam pertempuran ini. Haha, pemimpin klan Xiao, apa yang akan Anda katakan? Apakah kemenangan mungkin bagi tuan muda, Xiao Yan? Di sebelah Xiao Zhan, Ya Fei, yang matanya tertuju pada tribun, bertanya dengan senyum lembut. Xiao Zhan menenangkan amarahnya terhadap Xiao Ning dan dengan tenang berkata, Yan Er tidak begitu mahir dengan teknik Dou saat ini. Apalagi dia baru saja mencapai 8 Duan. Sementara Xiao Ning telah mencapai tahap itu selama lebih dari setahun. Sangat disayangkan tetapi saya takut kemungkinan menang anak saya tidak akan terlalu tinggi. Oh, benarkah? Ya Fei perlahan-lahan mengibaskan bulu matanya yang panjang, matanya yang memikat menyapu saat dia menatap malas pada pemuda yang tenang, berpakaian hitam di atas panggung. Bibirnya melengkung membentuk senyum kecil, memberikan wajahnya kecantikan yang dewasa, ketika dia berkata, saya tidak tahu mengapa,
tetapi saya sangat percaya diri pada Tuan Muda Xiao Yan. Saya pikir dia bisa mengklaim kemenangan dalam pertarungan ini. Xiao Zhan malah terkejut dengan kepercayaan dirinya. Dia berhenti sejenak sebelum tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mari kita berharap kata-kata Miss Xia Fei menjadi kenyataan. Menghadapi Xiao Yan yang masih berdiri, Xiao Ning mencibir dan mengepalkan kedua tangannya saat dia mengambil sikap agresif. Dou Qi yang samar melewatinya saat ia berlari ke depan, memberinya tatapan yang lebih mengancam. Tidak sepatah kata pun diucapkan, kaki Xiao Ning meledak dari tanah membuat dirinya dekat dengan Xiao Yan. Dan, tanpa ragu-ragu sejenak, Xiao Ning menyatukan dua kepalan tangannya, masing-masing kukunya berkilau seperti logam. Berdiri di sana, kurang dari setengah meter jauhnya dari Xiao Yan, Xiao Ning berhenti. Tangan kanannya berbentuk cakar dan berbelok ke arah leher Xiao Yan. Teknik Dou level Huang Tengah, Rending Claws. Xiao Yan memandang ke dekat cakar dengan acuh tak acuh. Dia perlahan-lahan mengangkat satu telapak tangan melengkung ke dalam dan tiba-tiba meluruskannya, menyebabkan kekuatan dorong besar. Merasakan tekanan luar biasa dari Dou Qi, wajah Xiao Ning turun seolah-olah dia telah dipukuli secara fisik. Dia kemudian terhuyung mundur 10 langkah sebelum berhenti sendiri. Di sana, menonton dari teras di atas, Xiao Zhan menatap dengan heran. Di sisinya, Xia Fei tersenyum manis. Dia memperhatikan dengan seksama, bibir merahnya ditekan lembut ke cangkir giok putihnya, perlahan-lahan menyeruput teh. Bocah ini, dia benar-benar harta yang terpendam. Renung Xia Fei, bibirnya yang menawan menghirup dari cangkirnya sekali lagi. Apa? Teknik Dou apa ini? Kata Xiao Ning sambil menggosok tempat yang sakit di dadanya, wajahnya memucat saat dia bertanya. Xiao Yan melirik dia dengan dingin sebelum menundukkan kepalanya. Namanya, Fire Palm, cukup hambar tetapi tekniknya bisa melepaskan kekuatan yang cukup kuat, yang menyenangkan Xiao Yan. Wajah Xiao Ning bergetar karena marah melihat Xiao Yan mengabaikannya, rahangnya tertutup rapat saat dia sekali lagi menyerang ke arah Xiao Yan. Dengan telapak tangan terulur keluar, Xiao Yan menyipitkan matanya pada Xiao Ning yang merambah dan membiarkan mulutnya berubah menjadi seringai kejam. Tangan kanannya terbuka perlahan kemudian ditutup dengan tiba-tiba. Kekuatan tarik-menarik yang kuat keluar dari telapak tangannya. Teknik Dou Xuan level, tangan vakum. Melihat tangan Xiao Yan mendekat, Xiao Ning secara tidak sadar menanamkan kakinya lebih kuat ke tanah. Namun, kekuatan yang digunakan tidak mencukupi. Dia merasa dirinya tertarik dan dikirim ke tinju. Tubuh Xiao Ning melengkung ke arah Xiao Yan yang memiliki senyum aneh terukir di wajahnya. Meskipun tubuh Xiao Ning sedang ditarik, dia tidak bisa menahan senyum ketika dia semakin dekat dan semakin dekat. Dia tertawa firasat ketika Dou Qi mulai mengembun di tinjunya. Tinju besi. Xiao Ning berteriak dengan kepalan erat. Semburan tajam Dou Qi keluar menciptakan gema dalam yang beresonansi di udara. Jika dia bisa mengenai bahu Xiao Yan, dia akan memberikan kerusakan yang mengerikan pada lengannya. Bagi Xiao Ning sepertinya Xiao Yan tidak memperhitungkan kemungkinan serangan balik. Iron Fist, teknik Dou tingkat Huang tinggi dengan jumlah kekuatan yang layak. Dibutuhkan Dou Qi setidaknya 7 duan untuk bisa belajar dan berlatihnya. Memintal sedikit setelah merasakan Qi yang tajam di udara, Xiao Yan menghembuskan udara perlahan. Menyalurkan Dou Qi ke seluruh tubuhnya, dia berseru dalam hati, teknik Dou Xuan level, Fire Palm. Berpikir keras dengan keyakinan, Xiao Yan mengeluarkan gelombang Qi dari telapak tangannya. Bang! Suasana bertambah berat ketika kekuatan yang tak terlihat dengan kejam mendorong kembali sosok terbang Xiao Ning. Kekuatan yang menarik dan menjijikkan pada Xiao Ning segera mengubah wajahnya menjadi pucat pasi. Puci! Kedua kekuatan itu bertempur satu sama lain, menghasilkan kebuntuan singkat. Pada akhirnya, Xiao Ning dikirim terbang kembali, jatuh ke tanah 10 meter jauhnya. Tubuhnya bergetar di tanah saat dia perlahan-lahan memuntahkan darah dari mulutnya dengan erangan menyedihkan darinya. Melihat Xiao Ning yang telah lumpuh total dan kemudian dengan tenang melirik ke sekeliling, Xiao Yan perlahan-lahan meletakkan tangannya ke bawah dan berbicara dengan pelan, "Kamu kalah." Melihat Xiao Ning secara langsung tanpa mengatakan apa-apa, Xiao Yan diam-diam berjalan turun dari panggung. Dengan cepat, obrolan keras muncul dari penonton, yang masih belum sepenuhnya melupakan keterkejutan sebelumnya, hati mereka perlahan mulai bergolak dengan cepat sekali lagi.
Generasi Xiao Clan yang lebih muda semuanya tercengang ketika mereka melihat ke arah Xiao Ning yang muntah darah. Sebagai teman sebaya, mereka secara alami menyadari kemampuan bertarung Xiao Ning. Pada generasi termuda dari Xiao Clan, selain Sun Er, sangat sedikit yang bisa menyaingi Xiao Ning. Namun pada saat ini, dia benar-benar dikalahkan oleh Xiao Yan. Hasil yang tak terduga ini terjadi begitu tiba-tiba, membuat semua orang tidak siap. Di antara hadirin, Xiao Yu melihat ke arah Xiao Ning yang dikalahkan dengan cepat, pipinya yang cantik menunjukkan rona merah pudar saat mulutnya terbuka lebar pada pemandangan yang luar biasa, bahkan hatinya shock. Setelah beberapa saat, Xiao Yu perlahan memulihkan ketenangannya, leher putihnya yang ramping mendapatkan kembali warna kemerahan alami. Dia bergumam pelan, bajingan ini, bagaimana dia menjadi begitu kuat? Bagaimana dia bisa punya waktu untuk berlatih teknik do baru sambil dengan pahit mencoba untuk mendapatkan kembali doki aslinya? Hehe, bukan hanya doki tuan muda yang cukup kuat, teknik do-nya juga dipraktekkan dengan sangat baik. Pemimpin Xiao Clan pasti menghabiskan banyak waktu untuknya. Di platform tamu, meskipun Ye Fei sudah siap secara mental sejak awal, dia terkejut dengan kinerja Xiao Yan. Dia dengan menggoda memalingkan matanya saat dia menghadapi Xiao Zhan yang tersenyum lebar. Jika seseorang ingin mempelajari teknik do yang mendalam, maka seseorang perlu memiliki instruktur yang mengetahui trik-trik teknik do itu. Tampaknya Ye Fei percaya bahwa Xiao Zhan telah mengajar Xiao Yan secara pribadi. Mendengar apa yang dikatakan Ye Fei sebelumnya, Xiao Zhan tertawa pahit, menggelengkan kepalanya. Bukan karena dia tidak ingin mengajar Xiao Yan teknik do, dia tidak mungkin mengajari Xiao Yan teknik do yang begitu menarik. Bahkan dengan pemahamannya tentang teknik do di Xiao Clan, dia belum pernah melihat teknik do seperti itu. Oleh karena itu Xiao Zhan hanya bisa sampai pada satu kesimpulan, teknik do yang digunakan Xiao Yan bukan berasal dari klan Xiao. Karena itu bukan teknik do dari klan kami, dari mana Xiao Yan mempelajarinya? Xiao Zhan memiliki kecurigaan dan melihat ke berbagai ahli di klan, mencari jawaban. Tapi yang dia lihat hanyalah tatapan aneh yang ditujukan padanya. Melihat tatapan di wajah mereka, Xiao Zhan menatap kosong dan sebelum menyadari apa arti tatapan mata, mereka mengira dia membantu Yan Er. Melengkungkan bibirnya, Xiao Zhan tidak merasa ingin memberikan penjelasan dan mengembalikan tatapannya kepada putranya. Bocah ini, dia pasti tidak memiliki kekurangan rahasia. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Di sana di atas panggung, tetap ada Xiao Ning yang masih pingsan. Penatua kedua menggelengkan kepalanya tak berdaya karena kaget dan mengamati Xiao Yan dengan tatapan yang rumit. Pria muda itu menundukkan kepalanya sebentar, wajahnya yang lembut namun muda memiliki ekspresi yang tenang. Tidak ada jejak kebanggaan atau kesombongan muncul di wajahnya, bahkan setelah kemenangannya. Menghela nafas, penatua kedua mengangkat telapak tangan yang kering tinggi dan akan dengan keras menyatakan bahwa pertandingan telah selesai ketika wajahnya tiba-tiba berbelok ke kiri. Di kejauhan, Xiao Ning, yang berbaring di tanah sebelumnya, tiba-tiba melompat seperti jaguar. Doki yang pingsan naik secara drastis bangkit ketika kakinya terinjak dengan kuat ke lantai kayu. Berlari ke depan, setiap kali kakinya mendarat di atas panggung, serpihan kayu akan melompat dari atas panggung. Kedua matanya yang dingin sekali lagi berfokus pada Xiao Yan dan mulut serta wajahnya yang berlumuran darah berubah menjadi lebih jahat daripada sebelumnya. Kamu bajingan, saatnya kamu pergi ke neraka. Xiao Ning, hentikan. Kejadian tiba-tiba membuat penatua kedua terganggu, tetapi dia segera berteriak. Namun, pada saat ini, pikiran Xiao Ning hanya dipenuhi dengan amarah dan kebencian. Dia memalingkan telinganya ke penatua kedua. Mengambil keuntungan dari pil tingkat 2, bubuk peningkat Qi, dia mengertakkan giginya bersama-sama dengan marah sambil memelototi Xiao Yan, dan segera bergegas masuk untuk menyerang. Perubahan tiba-tiba di lapangan menyebabkan gangguan di antara penonton. Di teras tamu, Xiao Zhan dan orang-orang di sekitarnya dapat mendeteksi apa yang baru saja terjadi. Xiao Ning sekarang memiliki kekuatan doze. Dia meminum Qi Gathering Powder. Ye Fei yang berpengetahuan berseru setelah dia melihat peningkatan tajam tiba-tiba ke dalam kekuatan Xiao Ning, wajahnya yang menawan berubah saat dia berbicara. Kamu bajingan, ekspresi Xiao Zhan berubah suram. Dia membanting tangannya ke meja, patah garis rambut memancar keluar dari benturan.
Dengan tatapan sengit, dia memelototi penatua yang pertama, "Kamu pemangkas tua, jika sesuatu terjadi pada anakku maka bahkan kehidupan cucumu sendiri tidak akan cukup sebagai kompensasi." Saat ini, Xiao Yan memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada Xiao Ning. Jika Yan Er menderita cedera serius dalam pertandingan karena pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh Xiao Ning, bahkan dengan dukungan Xiao Ning dari sesepuh pertama, klan tidak akan dengan mudah melepaskannya. Saat Xiao Zhan menatap tajam pada penatua pertama, wajah keriput penatua pertama mulai bergetar. Dia mulai tergagap. Jika Xiao Yan adalah Xiao Yan yang lemah yang sama dari sebelumnya, maka cedera serius tidak akan berarti banyak. Tapi sekarang, klan bahkan akan berbalik pada penatua pertama sebelum melepaskan orang yang memiliki kemungkinan menjadi Dou Huang. Teriakan penatua kedua tidak berpengaruh. Xiao Ning sudah berada sejauh satu lengan dari Xiao Yan, dan tangannya ditutupi dengan lapisan tebal Dou Qi saat ia meraung, Iron Mountain Fist. Dengan peningkatan kekuatan, kali ini, Iron Mountain Fist mengirim sebuah gelombang kejut besar, jauh lebih besar daripada sebelumnya. Kekuatan meniup rambut Xiao Yan, mengungkapkan sepasang mata hitam yang tenang tapi dingin. Menghadapi serangan Xiao Ning, Xiao Yan tiba-tiba tidak mundur. Dia mengepalkan tangan kanannya dan perlahan-lahan masuk ke posisi kuda-kuda. Kemudian, setelah jeda singkat, dia melesat maju seperti anak panah dari tali busur. Penatua kedua menginjak kakinya dalam kemarahan ketika dia melihat Xiao Yan bertemu langsung dengan Xiao Ning yang masuk dan berteriak dengan frustrasi, "Idiot!" Ledakan oktan. Memberikan teriakan tertekan di benaknya, tinju Xiao Yan bertabrakan dengan Xiao Ning di bawah tatapan ngeri dari penatua kedua. Bang! Kedua tinju bertemu di udara. Tiba-tiba, wajah bengkok Xiao Ning menjadi pucat pasi. Sekali lagi darah mulai tumpah dari mulutnya, menodai wajahnya. Dengan ekspresi apatis di wajahnya, lengan Xiao Yan berkibar saat dia memberikan pukulan lain pada Xiao Ning, menghancurkannya keluar dari lapangan seperti daun dalam badai. Melihat pemandangan ini, penatua kedua di peron tiba-tiba menyipitkan matanya. Dia tidak bisa menahan napas dingin. Sejak saat itu, mengamati garis belakang pria muda berpakaian hitam itu, ia tampak menjadi misterius. Melihat Xiao Ning, yang seolah-olah sedang terlatih-tatih di tepi hidup dan mati, para penonton terdiam sekali lagi. Mata para hadirin menatap pemuda yang masih berdiri di lapangan, seolah-olah dia sendiri adalah iblis. Tidak ada yang benar-benar yakin tentang apa yang baru saja terjadi. Mereka semua melihat Xiao Ning tiba-tiba mendapatkan peningkatan kekuatan dan kemudian melihatnya dengan cepat dikalahkan. Mereka tidak mengharapkan untuk melihat Xiao Ning, setelah dorongan dalam kekuatan, menderita kekalahan yang lebih memalukan dengan cedera serius dari satu pukulan. Melihat lapangan dari platform tamu, tangan putih Ye Fei yang seperti mutiara menutupi bibirnya yang merah, payudaranya yang besar bergerak ketika seluruh tubuhnya bergetar karena kegembiraan. Betapa kuatnya teknik Dou itu? Tingkat berapakah itu? Tingkat Xuan? Bagaimana mungkin? Ye Fei tersentak, hatinya bergetar saat dia memikirkan kemungkinan itu. Teknik Dou Xuan level tidak hanya langka tetapi juga sulit dipelajari. Setelah beberapa saat, Ye Fei perlahan-lahan dibawa kembali ke kenyataan. Sekali lagi memalingkan pikirannya ke Dou teknik Xiao Yan sebelumnya, alisnya berkerut saat dia memikirkan sesuatu. Jika saya ingat dengan benar, teknik Dou tertinggi klan Xiao Clan adalah teknik Visura Singa tingkat Xuan yang merupakan metode Qi Xuan level Raging Lion. Benar, berdasarkan apa yang kulihat, teknik Dou itu jelas bukan Fissure of the Lion. Ye Fei menatap cangkir teh gioknya dengan lembut di tangannya yang putih. Entah dari mana terlintas dalam benaknya, mungkinkah bahwa teknik Dou itu tidak diajarkan kepadanya oleh Xiao Zhan? Mata indahnya dengan malas berkibar saat dia melirik Xiao Zhan dengan memiringkan kepalanya yang tidak mencolok. Sambil melihat, dia bisa menangkap kejutan sesaat di wajah Xiao Zhan karena dia juga menyadari bahwa teknik Dou itu bukan teknik klan. Jika Xiao Zhan tidak mengajarinya, Ye Fei merenung, dengan baik, dadanya yang berkembang condong ke bawah saat kuku gioknya melingkari cangkir tehnya. Ketika dia mengingat kemahiran yang ditampilkan Xiao Yan dengan teknik Dou itu, dia tidak bisa membantu tetapi untuk berpikir dalam hati, lalu bocah ini, dia pasti memiliki guru misterius yang mengajarinya di belakang klannya? Jika tidak,
teknik Suan level Dou tidak dapat dikuasai dengan cepat melalui coba-coba dengan sedikit pengalaman. Untuk dapat mengajar teknik Dou Suan level, bahwa kekuatan pria misterius itu harus berada pada tahap Douling. Kami harus menyelidiki masalah ini. Ya Fei berpikir, saat dia dengan anggun meletakkan cangkir gioknya setelah menyeka butiran keringat dingin dari pipinya. Mengamati Xiao Yan dengan cermat, pikirnya, bocah cilik ini, dia semakin misterius setiap harinya. Saya tidak bisa membantu tetapi ingin tahu. TL Douling adalah tingkat di atas Dadoshi yang merupakan tempat ayah Xiao Yan berada saat ini. Ya ampun, Yan saya ini, dia semakin sulit untuk dilihat. Di samping Ya Fei, Xiao Zhan tidak bisa menahan napas. Teknik Dou yang ditampilkan putranya sebelumnya dilakukan dengan sangat baik sehingga ia diam-diam bersorak ketika melihatnya. Dari sudut pandang kerusakan, teknik Dou itu setara dengan teknik Dou Suan level Xiao Clan Fissure of the Lion. Perlahan menggelengkan kepalanya, Xiao Zhan menghela napas dalam-dalam. Dengan tatapan sedih, pikirnya, aku takut ada seseorang yang mengajar Yan di belakangku. Tapi siapa yang mengajarinya? Xiao Zhan menjawab sambil menggaruk dagunya. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat jauh ke Sun Er. Pada saat ini, gadis kecil itu meletakkan pipinya di tangannya, senyum tipis di wajahnya ketika dia melihat Xiao Yan berdiri menjadi pusat perhatian. Mungkinkah itu dia? Benih rasa ingin tahu ditanam ke dalam benaknya. Berpikir tentang seberapa dekat Sun Er dan Xiao Yan, Xiao Zhan dengan paksa membenarkan pemikiran itu. Di atas panggung, Xiao Yan menghembuskan nafas pengap saat lengan keras batunya perlahan kembali ke keadaan semula. Bahkan lengan bajunya mulai perlahan jatuh ke bawah dan kembali menjadi kain halus seperti sutra. Memutar kepalanya, Xiao Yan berbalik menghadap Xiao Yu, yang bergegas maju dan mengambil Xiao Ning yang tidak sadar. Xiao Yan memandang dengan acuh tak acuh dan hatinya tidak memiliki iba sedikit pun. Jika dia tidak belajar dua teknik Dou tingkat Suan, maka tangan kanannya sendiri akan patah oleh serangan Xiao Ning. Karena orang lain tidak menunjukkan belas kasihan padanya maka dia tidak punya alasan untuk menjadi orang baik yang bodoh. Menempatkan tangannya kembali ke sakunya, Xiao Yan berjalan melewati tetua kedua yang tertegun, bertanya, pertarungan telah berakhir, kan? Meneguk, penatua kedua tersadar dan mengangguk sekali. Ketika dia mulai mengumumkan bahwa pertarungan telah berakhir, dia diinterupsi. Tunggu. Di bawah platform, Xiao Yu membawa Xiao Ning yang berlumuran darah. Suaranya penuh dengan kebencian. Penatua kedua mengerutkan alisnya, Xiao Yu, apa yang kau inginkan? Menyerahkan Xiao Ning yang tidak sadar ke anggota klan lain, Xiao Yu melompat ke platform dengan penuh semangat. Dendam yang dipegangnya terhadap Xiao Yan jelas terlihat. Xiao Ning adalah sepupumu yang lebih tua, bagaimana bisa kau memukulnya dengan kejam? Mendengar pertanyaan Xiao Yu, Xiao Yan mencibir sambil tersenyum jahat muncul di wajahnya, meskipun ini seharusnya hanya menjadi tantangan, dia melanggar aturan. Setelah kalah satu kali, dia menelan Ki Gathering Powder dan menyerangku dalam kondisi kuat. Apakah Anda benar-benar berpikir dia menunjukkan belas kasihan kepada saya? Jika saya tidak melawan, apakah Anda akan marah karena saya terluka? Apakah Xiao Ning adalah manusia sementara aku, Xiao Yan tidak? Xiao Yu, selain bias terhadapku, apalagi yang bisa kamu lakukan? Dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan seperti petasan di atas tali, pikiran Xiao Yu menjadi lamban. Pipi merahnya yang cantik berubah menjadi putih kemudian dengan cepat menyala merah karena marah. Dengan sikap arogannya, dia tidak pernah diceramahi di depan umum. Saat dia mengembuskan amarah untuk menenangkan amarahnya, dia berkata dengan dingin, saya tidak peduli dengan pembicaraanmu, aku hanya tahu bahwa kamu telah melukai adik laki-lakiku. Jadi sekarang, saya menantang Anda. Jika kamu memiliki keterampilan, maka terimalah tantanganku. Xiao Yu, tarik tantanganmu, ini bukan tempatmu. Ini adalah kompetisi untuk mereka yang berada di bawah level Doze, Anda tidak memenuhi syarat. Penatua kedua menegur dari samping. Xiao Yu menolak untuk mundur. Dia menggigit bibirnya dengan marah sambil menatap Xiao Yan, jangan bilang kau tidak berani menerima. Wanita idiot ini. Dalam kemarahan, Xiao Yan mengutuk marah. Pertempuran pertamanya dengan Xiao Ning sudah menghabiskan banyak dari dokinya dan sekarang dia akan bertarung dengan bintang 3 Doze. Dia jelas-jelas tidak beruntung, tidak punya nyali untuk menerima tantangan dari seorang wanita.
Menatap Xiao Yan dengan dingin, Xiao Yu merasakan isyarat gembira dan secara terbuka mengejeknya. Mengangkat hidungnya dengan ibu jarinya, mulut Xiao Yan bergerak sedikit dan pupilnya yang hitam berkilau dengan perasaan tidak menyenangkan. Ketika Xiao Yan mulai mempersiapkan diri untuk mengalahkan wanita berkaki panjang itu, tawa seperti sebuah lonceng perak terdengar ketika seseorang dengan lembut melayang ke panggung. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar memanggil dari peron, "Sepupu Xiao Yu, saudara Xiao Yan sudah lelah tetapi kamu masih menantangnya. Apakah kamu mencoba untuk mengambil keuntungan darinya? Sepupu Xiao Yu, jika Anda benar-benar ingin berkelahi dengan seseorang, lalu mengapa Anda tidak membiarkan Sun Er bermain dengan Anda?" Dengan pandangan semua orang padanya, gadis muda itu melompat ke platform tinggi di samping Xiao Yan. Mata indahnya bergerak lembut sementara bibir merahnya yang cantik terulur menjadi senyum yang anggun. Melihat Sun Er melompat, Xiao Yan memutar matanya tanpa daya dan bertanya, "Mengapa kamu harus lari ke sini?" Sun Er tersenyum tipis. Tidak menjawab, matanya melirik Xiao Yu, yang wajahnya kini tampak rumit. Sambil tersenyum, Sun Er berkata, "Xiao Yu Biao Jie, dibandingkan dengan Xiao Yan, usiamu sedikit lebih tua dan kamu bahkan pergi ke Akademi Jianan untuk berlatih. Dalam kondisi seperti ini, tantangannya agak tidak masuk akal. Jika Xiao Yu Biao Jie membutuhkan seseorang untuk menghilangkan stres maka Sun Er akan dengan senang hati membantu Anda." Mendengar wajah menawan Xiao Yu ini menjadi berat sementara alisnya berkerut. Melihat Xiao Yan dengan mata tajam, dia mencibir dan berkata, "Jangan bilang, kamu hanya tahu cara bersembunyi di belakang seorang wanita." Alis Xiao Yan berkedut. Di matanya, kilatan tak menyenangkan muncul. Pada saat itu, dia hanya ingin memeluk wanita ini ke tanah dan mempermalukannya. Cukup. Sementara ketiganya berdebat, penatua kedua mengeluarkan teriakan marah, membuat mereka bertiga menelan semua kata yang ingin mereka ucapkan. Dengan ekspresi muram, penatua kedua yang marah berjalan ke arah mereka. Beralih ke Xiao Yu, dia berteriak dengan marah, "Di panggung ini, kamu tidak punya hak untuk menantang siapapun. Segera kembali. Jika Anda menghalangi upacara yang sedang berlangsung lagi, Anda akan dipaksa untuk tinggal di dalam rumah Anda selama 1 bulan." Setelah melampiaskan kemarahannya pada Xiao Yu, penatua kedua menghela nafas lega. Memutar kepalanya, dia dengan tak berdaya menyaksikan Sun Er, yang memutar-mutar sehelai rambut hitamnya yang halus saat dia memaksakan sebuah senyuman, "Nona muda Sun Er, kamu juga harus turun. Tantangan Anda juga melanggar aturan." Sun Er mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Mengangguk dagunya yang halus, dia berbalik untuk meninggalkan panggung. Kemudian, dia kembali ke Xiao Yan dan dengan tenang menarik wajah aneh yang membuatnya tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Dengan marah ditegur oleh penatua kedua, menggigit bibir merahnya. Xiao Yu yang menawan merasa salah setelah beberapa saat, dia menghentakkan kakinya beberapa kali lalu mencibir sebelum pergi, "Bajingan kecil, tunggu saja." Melihat akhir yang lucu, penatua kedua menghela napas panjang. Memutar kepalanya, dia melihat ke arah pelaku yang memakai wajah polos. Memaksa senyum kecil, penatua kedua berdiri di atas panggung dan dengan suara sedingin es, dia berteriak, "Xiao Ning meminum pil secara ilegal. Oleh karena itu mulai hari ini dia akan dikurung di dalam ruangan selama 3 bulan. Setelah penatua kedua selesai berbicara, berbisik meletus. Dia berteriak sekali lagi, "Tantangan telah berakhir, Xiao Yan menang." Mengenai penjelasan yang tidak diperlukan tentang apa yang terjadi, Xiao Yan sebenarnya tidak mengungkapkan pendapat. Setelah mendengar deklarasi akhir upacara kedewasaan, ia berjalan turun dari panggung. Semua penonton, di tribun, menatap pemuda itu. Melihat kembali ke mata ketakutan para anggota klannya, Xiao Yan menyeka hidungnya sambil tertawa dalam hati. Setelah upacara Xiao Yan berakhir, berbagai anggota klan pergi ke atas panggung. Namun, di bawah bayang-bayang kinerja Xiao Yan, prestasi anggota klan lainnya nampak redup. Akhirnya, Sun Er muncul di panggung dan menyebabkan keributan yang cukup besar. Dou Ze, 15 tahun, pencapaian ini hanya sedikit dari prestasi Xiao Yan yang lalu. Meskipun prestasi Sun Er masih sangat luar biasa, banyak yang menghadiri upacara tahu bahwa dia adalah mutiara paling cerdas dari klan. Oleh karena itu, meskipun mereka masih terkejut,
mereka tidak terlalu terkejut dibandingkan dengan keterkejutan mereka pada akhir pertunjukan Xiaoyan. Upacara kedewasaan berlangsung dari pagi hingga sore. Pada akhirnya, lapangan dipenuhi dengan suara kekaguman sebelum kosong dengan cepat. Namun, sepasang mata yang bingung terus menatap pemuda dengan pakaian hitam yang baru saja membuat keajaiban menjadi kenyataan. Melihat pada akhir upacara kedewasaan, Xiaoyan menghela nafas dalam diam. Semua tatapan ini tak tertahankan baginya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berdiri untuk berjalan pergi. Hari ini, penampilan Xiaoyan GG benar-benar membuat semua orang takjub. Bau harum tiba-tiba mendekatinya dan tawa lembut Sun Er yang seperti perak menyapu Xiaoyan. Menyentuh hidungnya Xiaoyan mulai tertawa. Awalnya, aku juga percaya bahwa Xiaoyan GG tidak tahu teknik Dou, tetapi siapa yang akan mengira kau menyembunyikannya dengan sangat baik. Membawa tangannya yang halus ke belakang, Sun Er mengikuti di belakang Xiaoyan sambil memiringkan kepalanya sedikit ke samping. Senyumnya penuh emosi. Haha. Aku sama sekali tidak tertutup seperti kamu, Sun Er. Terakhir kali di aula teknik Dou itu juga tidak terlalu umum. Sudut mulut Xiaoyan melengkung ketika dia berbalik dan berbicara. Mendengar itu, Sun Er berhenti. Mata indahnya membentuk bulan sabit saat dia tertawa keras dan berkata, pengetahuan Xiaoyan GG benar-benar seimbang. Jika kamu benar-benar tertarik pada teknik Dou itu maka Sun Er dapat mengajarimu. Mengangkat bahu, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Menggigit lebih banyak dari yang bisa saya kunyah tidak akan membantu. Ini adalah sesuatu yang saya mengerti dengan jelas. Bagaimana dengan metode Qi? Penolakan Xiaoyan tidak terduga untuk Sun Er, tetapi matanya yang hitam dan cerdas berguling sebelum dia mendapat ide. Berhenti, Xiaoyan menyipitkan matanya dan berkata dengan ambigu, bisakah kita bisa pergi ke aula metode Qi untuk mencari metode Qi dalam 5 hari? Teknik tertinggi klan Xiao hanya tingkat menengah Suan, Raging Lion. Terlebih lagi, Xiaoyan tidak memenuhi syarat untuk mempraktikkannya. Sun Er menggunakan tangan kecilnya untuk mendorong seutas rambut hitamnya yang halus ke samping. Dia mengerutkan mulut mungilnya dan sepertinya dia memilih kata-katanya dengan hati-hati. Beberapa saat kemudian, dia berbicara dengan lembut, Sun Er bisa mencoba mendapatkan metode Suan Qi tingkat tinggi untuk Xiaoyan GG. Bagaimana dengan itu? Gadis ini sangat kaya. Tingkat Suan tinggi, setidaknya harganya beberapa ratus ribu koin emas. Menghela nafas dalam hati, Xiaoyan memaksakan senyum. Jika dia tidak secara kebetulan bertemu dengan Yao Lao, mungkin akan sangat sulit baginya untuk menghubungkan jarak antara Sun Er dan dia. Bahkan jika bakat bawaannya tidak kurang, hanya latar belakang misterius Sun Er adalah sesuatu yang tidak bisa dia bayangkan. Dia diam-diam mengelus cincin sederhana dan tanpa hiasan. Tenang mengisi hatinya ketika dia tahu bahwa cincin itu akan menjadi rahasianya untuk menjadi kuat lagi. Melihat Sun Er, Xiaoyan tertawa. Menggelengkan kepalanya sedikit, suaranya yang lembut memegang keterikatan yang keras kepala, tidak perlu. G ini akan bergantung pada kekuatannya sendiri untuk menjadi kuat. G, sama dengan kakak. Sun Er berhenti. Mengedipkan matanya yang tajam, dia menatap punggung Xiaoyan yang tak pernah berhenti. Tak lama setelah itu, dia tiba-tiba tersenyum. Sepertinya, pada akhirnya, Xiaoyan GG, kamu benar-benar memiliki seorang guru misterius di belakangmu ya? Apakah saya perlu memeriksanya? Dengan ekspresi agak termenung dia mendekatkan jari ke dahinya. Setelah berdiri diam selama beberapa saat, Sun Er tanpa daya menggelengkan kepalanya. Lebih baik tinggalkan dia sendiri. Kakak Xiaoyan benci kalau orang lain mencoba ikut campur. Karena guru misterius ini telah mengajarinya sebanyak itu, dia mungkin tidak akan menyakiti Xiaoyan GG. Sekian akhir cerita episode kali ini. Terima kasih.